Tapi jadi besar gara-gara niat. Tapi ada amalan yang banyak jadi remeh gara-gara niatnya salah. Fayanbaghi lid-da'iyati da'iman wa abadan an yatadhakkar nususal wa'id wa anna awwal man tus'ar bihimun naru yawmal qiyamati thalathatun wa minhum man talaba al-ilma liyuqala alim aw hafidha al-qur'ana liyuqala hafidh. ومع ذلك لا ييأس الداعية إذا كان يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن جماعة رحمه الله قال بعد السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قيل معناه فكان عاقبته أنصار لله ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع أسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. Ya anak-anak kalau kita ajarkan harus ikhlas karena kalau mereka sulit. Makanya anak-anak kebanyakan sekolah masuk tahfidz kenapa? Disuruh orang tua rata-rata mereka itu. Kadang-kala karena dukungan arahan orang tua aja. Untuk lillahi ta'ala kadang-kala berat masih mereka untuk itu. Belum ngerti kadang-kala sebagian mereka. Ya udah diajarin terus. Lakinna syekh yuharridul mubtadi' ala husni niyyah bitadarruj qawlan wa fi'lan. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi annahu bi barakati husni niyyati ينال رتبة العلية أو العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. بارك الله فيك. Di bab selanjutnya ini antum baca sendiri. Cuma harapan ana antum jangan baca sendiri. Bareng-bareng baca. Ya bikin ya berapa ustadz mungkin yang punya waktu berlima, bersepuluh ya baca kemudian saling mengobatin kita nih jemaah. Kita ini sama-sama mubtala. Kita mubtala. Udah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ma'alatu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyati. Tidak ada yang lebih sulit untuk diobatin daripada niat kita sendiri. Kadang kala kita ikhlas nanti tahu-tahu keikhlasan itu jadi lemah. Kita tergoda dengan dunia. Ad-dunya hulwatun khadirah. Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hati-hati, Ustaz ini fitnah perempuannya berat. Apalagi yang suka dicurhatin sama perempuan. Nah, kadang-kala dia menyebabkan perceraian perempuan tersebut dengan suaminya, kemudian dia nikahin perempuan. Hati-hati ya. Artinya kita ya jangan sampai merusak rumah tangga orang, berusaha untuk senantiasa memotivasi mereka untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan jangan sampai kita itu nggak boleh khidbah yang dalam masa iddah. Sahih? Iddah raj'i ya. Iddah raj'i nggak boleh sama sekali. Mau ta'ridon atau tasrihan. Tapi kalau iddatul wafah nggak boleh tasrih. Tapi ta'rid boleh. Gimana kalau masih istrinya orang? Ini belum cerai masih curhat-curhat sama antum, maka hati-hati. Ana sering dicurhatin sama emak-emak. Kalau ana sudah capek, ana kasihkan istri ana. Sudah sama anti curhatnya. Nanti kalau anti sudah paham, baru ana yang. Kadang-kadang curhatnya sampai setengah jam jamaah. Kadang-kadang kita jadi keenakan dengerin dia. Khatir. Ada istrinya orang kan. Barakallahu fiik. Di sini ada ta'alum hubbus syura wa dhuhur, yaqsimu dhuhur, kemudian ada pembahasan tentang syira ba'di du'at ala za'amati da'wah wa ri'asatiha. Dan itu sudah terjadi. Kemudian tajmi'ud da'in nas haulahu
La haula al-haqq ad-da'wah. Kemudian at-tahasud bainad du'at. At-tahasud bainad du'at. Huwa waqi, marir. Tapi kita harus hadapi. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kalau bicara mau tanya jawab, tafadhol. Kalau mungkin Anda bisa jawab, kalau nggak bisa jawab ada Ustaz Abu Qatadah yang bakal jawab nanti. Nah, Ustaz jazakallahu khairan atas nasihat dan ilmu yang disampaikan. Sebagaimana tadi telah disampaikan, insyaallah kita tanya jawab bersama Ustaz. Kita batasi sampai kumandang azan maghrib untuk wilayah Ciamis. Baik, diberikan kesempatan untuk Ustaz, boleh seperti biasa kita titipkan pertanyaan melalui catatan atau tulisan. Kalau sudah ada, mohon bantuan untuk disampaikan ke depan. Kita mulai dulu dengan pertanyaan dari Asanidah. Tafadhol, ada yang mau bertanya? Ustaz David. Ya, Masya Allah. Saya juga mengucapkan ucapan kepada Ustaz. Tadi yang dikasih 50.000 tuh anak saya. Mabruk. Yang di depan tadi tuh? Ya. Oh, Masya Allah. Yang uang sakunya 150.000, sampai 50.000. Oh, yang uang sakunya 150. Bukan yang kecil itu kan? Bukan. Iya, Masya Allah. Allah ibarik fikum. Jadi bulan ini tinggal ngasih 100 Ustaz ya. Dalam bab ikhlas ini, kalau ada yang niatnya kholis liwajhillah 100% karena Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin tidak dipermasalahkan, sudah lurus. Tapi di sana ada juga yang beribadah kepada Allah, misalkan saum yang mudah, tapi di balik itu juga ada dia supaya sehat. Atau tadi mungkin seorang dai ikhlas karena Allah, tapi juga ada kebutuhan. Nah, apakah ada keinginan dunia sedikit atau 2 digit? 2 digit ya, sedikit sama 2 digit akan merusak keikhlasan seseorang atau Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, sebenarnya gaji yang didapat, mukafaah yang diterima, selama tidak menjadi niat, halal-halal saja, nggak ada masalah. Sebagaimana para sahabat Nabi mendapatkan harta rampasan perang, mereka dapat itu nggak ada. Cuma tidak diniatkan itu yang dicari ya. Kalau bicara tentang puasa, jadi ada amalan yang ada faedah duniawinya dan faedah ukhrawinya. Tadi puasa bisa sehat, sedekah bisa untuk tolak bala ya. Kemudian sodakoh juga, dawu mardhakum bis sodakoh, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Allahu alam. Nanti mungkin Anda bisa diperbaiki kalau antum ingat ucapan Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Beliau menyebutkan apabila seorang beramal lillahi ta'ala untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan full semuanya. Tapi kalau dia untuk akhirat dan untuk dunia, maka akan berkurang pahala akhirat dia sebesar niat dunia dia. Kan tadi sedikit atau 2 dikit, tergantung dikitnya tadi. Karena memang Allah memberikan dunia, ada nikmat dunia di situ. Tapi kalau untuk dunia saja ya sudah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada hari akhir itu nantinya. Jadi kembali bagaimana kita meniatkan full untuk akhirat kita sebenarnya. Maka tatkala ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bawa seekor onta ya, yang sudah pakai pelana lengkap, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Apa jawaban Nabi buat sahabat ini alaihi salatu wassalam? Laka biha yaumal qiyamah, yaumal qiyamah.
sab'umi anaqah kulluha makhtumah. Jadi diingatkan dengan akhirat. Padahal kan Allah juga akan kasih ganti di dunia sebenarnya. Tapi itu nggak usah diniatkan gitu loh. Tetap yang ditujukan akhirat. Karena faedah duniawi ini otomatis udah dapat, kan sudah dikasih tahu sama Allah. Tapi jangan diniatkan. Mungkin seperti itu yang perlu dilakukan oleh para dai. Dan sekali lagi, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Berat sekali jemaah. Maka jangan jadikan profesi. Ketika kita mau lulus dari Medina, lulus S1 waktu itu, kita bersama Ustadz itu berangkat ke rumahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Kita minta nasihat. Di antara nasihat yang beliau sampaikan, beliau menyampaikan bahwasanya dakwah ini fardu kifayah, alaika wa ala ghairika. Tapi ngasih nafkah kepada keluargamu itu fardu ain. Maka jangan sampai antum meninggalkan yang jadi fardu ain. Maka di sisi seorang dai harus berpikir, dia punya kewajiban, dia kerja umpamanya, dia mendapatkan gaji untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa huwa fi sabilillah. Huwa fi sabilillah. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat, insyaallah antum semua la yakhfa ala syarifi ilmikum hadzal hadits, melihat ada seorang pemuda yang kerjanya semangat dia. Lalu para sahabat mengatakan radhiyallahu taala anhum, laita hadza fi sabilillah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, law kana kharaja yas'a aw la kharaja yas'a ala abawaini kabi shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Law kharaja yas'a ala auladin lahu sighar fa huwa fi sabilillah. Lau kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu fahuwa fi sabilillah. Jadi tetap di jalan Allah gitu. Tatkala kita dalam rangka memberikan nafkah ya, itu insyaallah untuk kebutuhan fi sabilillah. Tapi kalau sudah urusannya riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Akada. Naam. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ingin bertanya dan minta nasihat atau motivasinya Ustaz bagi kami para guru, di antara yang terkadang menimpa sebagian kami, atau mungkin kalau tidak bisa dengan kami ya saya dengan kami, terkadang kita ini fokus ngurus umat, mendidik santri, tapi terkadang lupa dengan keluarga sendiri Ustaz. Sehingga kita keras kepada kita ya, saya barangkali kalau ada nggak terima, misalkan saya kemudian keras agar santri sholat berjamaah, tapi kadang melupakan anak-anaknya ternyata masalah main di luar masjid, tidak sholat. Maka minta nasihatnya Ustaz bagi kami lah, atau saya, sehingga tidak melupakan keluarga. Itu tipsnya seperti apa Ustaz? Masya Allah. Ya jemaah, kayaknya ini dirasakan oleh sebagian besar kita. Anak pun merasakan. Anak punya anak, semoga Allah menjaga dia dan memberikan taufik kepada anak-anak kita semua. Dia kelas 2 sekarang. Terakhir anak khutbah Jumat di masjid perumahan anak. Biasanya anak ngomong sama anak-anak, Yusuf ta'al inda babahun. Ternyata dia kabur ya. Anak naik mimbar, dia lari. Main kapal-kapalan. Anak di atas mimbar ngelihat dia main kapal-kapalan. Ya Allah, anak ngomong. Masa anak mau manggil dia? Iya, sampai anak semangat khutbahnya itu, anak ngelihat ke dia, ya Allah, pikiran anak jadi kacau gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus lebih kita utamakan sebenarnya. Ada kewajiban kita kepada ma'had tempat kita mengajar, ada kewajiban kita kepada keluarga kita. Maka di sini para suami ini harus menjalin hubungan baik sama istrinya. Iya. Soalnya dia yang akan lebih fokus ngurus anak-anak kita. Jadi ketika antum bisa apa ya, bisa minta tolong lah sama istri untuk menghandle anak-anak itu.
Karena ada sebagian emak-emak ini, sebagian wanita itu merasa apa istilah sekarang itu fatherless ya. Ketidakhadiran peran ayah mungkin dirasakanlah sebagian emak-emak. Sebenarnya hal itu wajar. Dari zaman dulu kalau dilihat sahabat-sahabat yang berangkat jihad selama 4 bulan 6 bulan mereka ya, yang mereka berdagang kadang-kala ke Syam, itu baru pulang 2 bulan kemudian, itu biasa. Tapi kalau kita pilih emak yang sudah mendukung kita, aman. Bahkan perempuan ini akan benar-benar menanamkan di diri anak kita kecintaan kepada ayahnya. Dia selalu mengatakan, nak, bapakmu ini berjuang, nak, bapakmu ini capek, bapakmu terus gitu. Tapi kalau sudah dapat istri yang mengatakan, ya Allah, nak, bapakmu ini mikirin umat gitu. Kalau udah dapat yang kayak gitu, antum ya harus berjuang sendiri. Memang karena kita kadang kala jamaah yang ya perlu mengkondisikan istri kita. Jadi antum perlu, kalau mungkin sebagian kita tidak bisa memberikan harta lebih kepada istrinya, maka berikan cinta yang lebih buat istri. Nah, insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan dia ya perlu menyamakan visi dan misi, minta tolong sama dia, ini jadi pahala buat engkau ya. Tapi tetap kita sebagai orang tua tadi, ketika waktu sholat ya, anak kita, anak seringkali kalau mau sholat, anak isi kajian, mana yang isi kajian nih, pas maghrib, anak harus kehilangan soft pertama, karena anak harus cari anak-anak dulu, kemana ini pulang. Iya, tapi kita harus berkorban demi mereka gitu jemaah. Karena mereka ketika lihat ayahnya, langsung mereka datang seperti itu. Lama kelamaan juga anak-anak itu akan ngerti dan perlu kerjasama. Jangan sampai para ustadz ini sendiri-sendiri ngelihat anaknya fulan, bukan anaknya anak, tidak urusan. Loh, antum ambil nih, ini bapaknya ini lagi ngajarin santri, ini anaknya kemana, pegang, ya Allah sini. Jadi semua saling membantu. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu anak-anak ini akan terdidik, karena dia ngelihat siapa saja sebagai pengganti bapaknya. Fulan sebagai pengganti bapakku. Mungkin dengan cara seperti itu ya tugas antum lebih ringan ya. Karena berat sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, dan anak itu berat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ustadzana. Masyaallah. Baik, silakan Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta nasihat. Kenapa cobaan menuntut ilmu itu berat, Ustaz? Terlebih dalam masalah ikhlas. Ketika kita merasa popularitas kita tinggi, kita tuh merasa bangga gitu. Nah, apakah itu suatu hal yang wajar ketika manusia itu senang dengan popularitas yang tinggi gitu, dan bagaimana caranya kita menjaga niat dalam menuntut ilmu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau antum tanya itu, jawabannya ada di sini. Coba kita lihat jamaah di halaman 20 ya. At-ta'alum wa hubbus syuhrah wa dhuhur yaqsimud dhuhur. Beliau mengatakan di sini sesuai dengan apa yang antum tanyakan ya. La syakka anna hadhihi al-faqrah dakhilatun fil faqrati allati qablaha. Walakinni afradtuha lil ahammiyah. Memang penting. Urusan cinta popularitas ini penyakit itu. Penyakit tersendiri sebenarnya. Fa inna at-ta'alum wa huwa an yadda'i asy-syakhsu bi aqwalihi aw af'alihi annahu 'alim
wa huwa fil haqiqati laysa bi'alim, khalalun fi aqidati tauhid, wa maradun fattak wa da'un 'udhal, asafa bi ba'di du'at minal badiin fil ilmi khassa. Ini khususan buat yang baru belajar. Buat yang baru belajar, biasanya Allah kasih dia retorika yang bagus, ngomongnya enak, merasa sudah alim kadang-kala jamaah. Wa yasduqu ala man ittasafa bi hadhihi sifah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Wa hakadha hubbus syuhrah wadh-dhuhur fa innahu qasimun lidh-dhuhur wa la yaslam minhu illa man asamahu Allah. Fa idza kanat niyatud da'iyati an yashtahira ismuhu wa yalma'a najmuhu wa yartafi'a dhikruhu faqad assasa bunyanahu ala syafa jurufin har wa talaba suqya dhamaihi min sarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Bayangin ya, lam yajidhu syai'a. Antum mau punya follower 5 juta, mau nonton video antum 1 juta orang ya. Antum kalau berpikir ikhlas, Masya Allah, ini akan jadi sedekah jariyah, ada amal jarin yang terus akan sampai kepada antum. Tapi ketika tujuannya hanya untuk popularitas, ya sudah, dia akan mendapatkan seperti fata morgana, yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dakhala fi dhulumat ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakat yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kaifa la yakunul halu kadzalik wa qad qala sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikumur riya. Jadi popularitas itu ya riya itu sendiri kan. Wasyahwatul khafiyah. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah, inna syahwatal khafiyah hubbu ittila'in nas 'alal amal. Hubbu ittila' an-nas al-amal. Dia mungkin menyembunyikan amalannya jam. Faedah yang Anda baca dari kitab Ibn Abi Dunya berkaitan dengan niat ya. Di situ disebutkan sebuah athar tentang salah seorang rahib dari Bani Israel yang mereka beribadah di dalam gua selama 50 tahun. Kita tahu kan agama Nasrani ini punya bid'ah. Apa bid'ah mereka? Rahbaniyah wa rahbaniyatan ibtada'uha. Bagaimana mereka beribadah di kuil-kuil ya, di dir-dir, di gunung-gunung, di gua-gua. Disebutkan di situ ada seorang yang beribadah selama 50 tahun. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyiksa dia, memasukkannya ke neraka. Malaikat tanya, "Ya Rabb, orang ini sudah beribadah selama 50 tahun di dalam gua, gimana dia diazab?" Nah, innahu yuhibbu an yattali'an nas ala amali. Dia menyembunyikan amalnya, tapi hatinya ingin orang tahu sama amalnya. Ini yang disebut syahwal khafiyah. Yang katanya Ibnu Al-Athir, inna syahwatal khafiyah hubbu ittila'in nas ala al-amal. Walaupun dia sembunyikan dia pura-pura menyembunyikannya, tapi dia kepingin orang tahu dia itu orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Gimana kalau antum benar-benar syuhrah memang? Fatalibul jah wa syuhrah talibu afatin dunyawiyah. Ja'at nususul wahyain bidhammihima. Qala ta'ala tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa qala ta'ala man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Selesai, enggak ada gunanya aja. Walau kanat asy-syuhratu ghayatan yas'a ilaiha wa manqabatan tashawwaqa laha an-nufusul karimah la akramallahu biha sadatud dunya minal anbiya wal mursalin alladzina la ya'lamu adadahum kathratan illallah
Wa raghma dzalika lam yadhkur lana al-Qur'an siwa asma' 25 nabiyan la ghair. Bayangin jemaah. Maka kalau antum ketika berjuang di sebuah pesantren ya, lalu nama antum nggak disebutkan, itu nabi yang jumlahnya ratusan ribu, itu cuma 25 yang disebutkan nabi dan rasul. Maka nggak ada urusan sama syuhra, nggak ada urusan sama adba. Ya'ti nabiyun wa ma'ahu rajulun wa rajula, ya'ti nabiyun wa laysa ma'ahu ahad. Subhanallah. Terus di sini waqad kana salafus salih yafirruna min asy-syuhrati firaran 'aziman. Fa fi muqaddimatihim as-sahabatu ridwanullah 'alaihim ajma'in fayurwa annahu qad hajja ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ma yarbu ala 100,000 sahabi. Falam yaqdir Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ala quwwati hifdhihi wa sa'ati ittila'ihi wa maharati bahthi an yajma' lana fi kitabihi al-isaba akthar min 8,000 sahabi. Fa aina al-baqun? Innahum ala minhaji qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Wa man ishtahara minas sahaba ishtahara bighairi hubbin. Antum enggak apa-apa jadi orang terkenal, tapi bighairi hubbin li hadhihi syuhra, wa bighairi talabin li hadhihi syuhra, wa bighairi hirsin ala hadhihi syuhra, bighairi hubbin wa tatalli syuhrati wadh-dhuhur. Wa qad hadzara salafuna salih min hubbi adh-dhuhur wasyuhra. Wa mimman yaj'aluha hadfahu wa ghayatuhu allati yas'a ilaiha wa tadafarat aqwaluhum al-muhadhdhira min hadzal khuluq. Ini di antara ucapan Sufyan ats-Tsauri, iyyaka wasyuhra fama ataitu ahadan illa waqad naha 'anis syuhra. Enggak, anak kalau terkenal jadi lebih banyak yang mendengarkan dakwah anak. Tujuannya bukan terkenal, berarti tujuannya bagaimana antum menyampaikan ilmu ini kepada orang yang lebih banyak lagi. Makanya ketika antum memulai di beberapa media itu ada untuk mempromosikan video antum, bayar, apa-apa. Tapi tujuannya bukan untuk syuhra. Tujuannya anak kepingin orang lebih banyak yang dengar. Cuma antum tahu dengan isi hati antum kepingin syuhra apa? Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya tentunya berdoa ya, mohon sama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi solusi ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la syirku akhfa alaikum min dabibin naml. Faqala as-sahaba wa qila Abu Bakar Siddiq kaifa al-khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin naml. Qulu a'udzu billahi an usyrika bika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi dari Ustaz yang mau menyampaikan pertanyaan. Tafadhal Ustaz Fahmi. Pertanyaan juga, apakah termasuk kezaliman ketika anak mendidik adik anak lebih keras daripada santri misalnya? Jadi misalnya santri melanggar satu, hukumannya satu, karena untuk saudara sendiri itu dua. Sama-sama santri sebenarnya. Ya. Santri, masya Allah. Kalau dibicarakan kezaliman, kita tahu bahwa mendidik dengan memukul itu diperbolehkan, tapi biqadri al-hajah bil ma'ruf. Kalau antum memukul adik antum dengan 2 kali dan membuat dia jadi lebih baik, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata membuat dia benci sama antum dan ternyata tidak menjadikan dia lebih baik, maka perlu pendekatan yang lain. Di sini seorang kakak bagaimana menjadikan adiknya itu cinta sama dia. Jadi setelah antum hukum, antum ajak dia makan. Nah, jangan habis dihukum antum pendeliin ya apa? Antum pelototin dia gitu. Enggak. Sampaikan kepada dia, anak ini cinta sama antum. Jadi kadangkala pendidikan dengan cinta ini lebih
mengena daripada pendidikan dengan memukul dan teriakan. Ana sering ngomong sama istri Ana, anak-anak itu jangan diteriakin. Terus gimana? Dipegang tangannya, dibawa tuh anak. Dan ketika menghukum saudara kita, usahakan menghukum dia tidak di depan orang, antara engkau sama dia aja. Dan dari dulu kita, ya anak kecil sering dipukul sama orang tua, tapi masya Allah orang tua itu kalau mukul anak dibawa ke kamar anak, dikunci kamar. Jadi ibu nggak bisa nolongin juga wala apa. Tapi bener-bener antara anak sama abah. Jadi mungkin seperti itu. Antum perlu pendekatan yang tidak hanya dengan memberikan hukuman double kepada dia, itu membuat dia jera, ya ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata tidak membuat dia jera, maka takut jadi bumerang, akhirnya dia benci sama antum. Maka perlu pendekatan dengan cinta mungkin kepada adik antum. Barakallahu fikum. Na'am.